kita sempurnakan. Bagaimana pandangan Islam mengenai hak asasi manusia yang dilanggar? Apakah dibiarkan atau termasuk dalam kejahatan? Hak-hak yang diberikan Islam kepada manusia sangat memungkinkan manusia untuk membuka cakrawala kehidupannya menuju kesempurnaan. Di sana manusia akan mendapatkan derajat yang semestinya dia dapatkan, baik itu dalam hal materi maupun lainnya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut tergolong dalam. Oleh karena itu, segala perbuatan yang menghilangkan dan mengurangi didapatkannya hak-hak tersebut tergolong dalam sebuah kejahatan. Artinya kalau ada hamba Allah yang telah melakukan pekerjaan kepada satu lembaga, individu, atau ada hak-hak yang disuarakan lalu tidak didengar, maka ini termasuk menghilangkan dan mengurangi hak-hak manusia tersebut, maka ini semua tergolong dalam sebuah kejahatan. Nah, makanya dia kalau kita perhatikan undang-undang kita mengenai kebebasan berpendapat, sebenarnya ini bagiannya mengadopsi daripada hukum Islam. Jadi nggak semua undang-undang kita itu semuanya dari Belanda atau Belanda, tapi ada yang diadopsi oleh undang-undang kita yang memang itu bagian daripada Islam. Nah, makanya dalam hal ini jika ada jemaah atau teman-teman yang masih mengatakan bahwa undang-undang Indonesia itu memang omnibus yang nggak harus diikuti, mungkin perlu kembali mempelajari dalam. Ini juga lah latar belakang mengapa Islam melarang peperangan dalam bentuk apapun, termasuk penjajahan dalam bentuk apapun. Dan Islam tidak pernah menjajah negara. Islam tidak pernah memerangi negara mana. Yang dilakukan oleh Islam adalah ketika terjadi kezaliman di suatu tempat, maka disurati rajanya, wahai raja, kamu dikasih pilihan nih, kamu masuk Islam, ikut hukum Islam, artinya kamu tunduk dalam Islam, kamu selamat, tetap jadi raja, dia, tapi itu hukum Islam walaupun dia tidak masuk Islam. Dia masuk Islam. Yang kedua, dia nggak usah masuk Islam, tetapi ikut hukum Islam. Dia tetap jadi raja. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat peta perjalanan instansi yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, termasuk lagi Rasulullah SAW, di sana tidak ada paksaan dalam perkara ini kecuali karena ada kezaliman yang terjadi di suatu tempat tersebut. Misalnya kita contohkan adalah Heraklius misalnya, yang dia memang menjadikan rakyatnya itu sebagai pabrik menghasilkan kekayaan dia. Kalau dia suka pada seorang perempuan, panggil dia di sini apa dulu ini. Lalu makanya ketika Rasulullah mengirimkan surat, pilihannya apa? Kamu masuk Islam atau kamu akan didatangi oleh pasukan kita. Tetapi kita berbicara tentang Ethiopia, di masa Rasulullah yang pertama kali mengirimkan jamaah hijrah ke sana, panggilannya bukan panggilan perang, tapi apa? Engkau bersama kita dalam agama. Pilihannya kamu masuk Islam atau ikut Islam. Dia langsung marah, saya masuk Islam. Kalau tidak perang, dia menjadi raja,
dan dia menempuh Islam. Tapi sayangnya sejarahnya dibalik oleh beberapa ilmuwan sejarah bahwa itu bisa melakukan dan pembicaraan ini juga hanya keluar dari varian barat yang nah, maka di sini perlu kita pahami bahwa Islam itu melarang peperangan. Tetapi kalau sudah diperangi, maka kata ini yang mengatakan nanti yang begitu. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi kalian yang diperangi berperang. Dan Allah SWT larang dalam surah Al-Baqarah kalau bisa berperang. Kalian dilarang berperang sampai kalian diperangi kata Allah. Dan jika kalian diperangi maka perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kalian. Tidak boleh lebih daripada. Karena peperangan selain menghancurkan kehidupan manusia juga akan menghancurkan segala hal yang penting bagi manusia. Pekerjaannya, sosialnya, pendidikannya, politiknya. Alhamdulillah kalau kita lihat kaum muslimin di Gaza, mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala latih sejak kecil untuk menjadikan ini menjadi orang-orang yang kuat. Ketika mereka ditanya, kamu sedih tak orang tua meninggal? Tidak, saya tidak sedih. Cuma saya kok saya ikut sama orang tua saya tidak kan begitu mereka. Nah, kalau kita kan nangis, kalau kita meninggal nangis, merasa gila. Kalau dia merasa di apa namanya tidak begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam telah melarang peperangan yang dilakukan untuk memperluas wilayah, melebarkan pengaruh dan memperebutkan kekuasaan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesejahteraan yang baik dikorbankan orang biasa. Islam juga melarang dilakukannya orang balas dendam dan memuji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada kaum dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya, dan kalau menolong kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-tolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksa. Islam juga melarang peperangan yang memporak-porandakan dan menghancurkan kehidupan. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaiki. Sudah Allah memperbaiki. Ayat-ayat ini menjadi dalil bahwa kalau kita diperangi, yang orang kita manusia, maka kita perangi manusia. Yang memerangi kita yang diperangi bukan anak kecil yang dibunuh oleh perempuan atau orang tua atau orang yang berdosa. Kalau kita diperangi dengan bisa, maka barangkali bisa. Kalau kita diperangi dengan ekonomi, maka hadirkan strategi perekonomian yang kuat di depan mata mereka. Bukan malah kita iri kepada orang kaya, ada orang Islam ahli masjid kaya iri, karena itu apa perbedaannya dia? Orang ahli masjid kok bisa kaya begini? Iri kita. Ini nggak boleh. Jadi kita harus memerangi mereka sebagaimana mereka memerangi kaum muslim. Kalau hari ini kami teknologi, maka kita hadirkan anak-anak kita, generasi kita yang menguasai teknologi. Bukan malah kita mendiskreditkan anak kita, kamu ini gara-gara teknologi lupa semua. Dan kita bila dia masih perhatian itu, motor itu, melihat nanti ilmu diam yang paling kita manfaat. Lihatlah sekarang bagaimana teknologi itu. Tidak perlu pakai manusia, cukup pakai internet saja. Diketik jarak dari
dari Iran ke Israel. Targetnya apa? Bandar udara militer. Langsung Pak, cuma dipikirkan aja dari jauh, nggak pakai manusia. Ini banyak sekarang. Nah, kalau sekarang memang kalau sekarang hari ini kita masih sibuk dengan panen, masih sibuk dengan perang. Maka artinya dia sudah dipegang dan itu adalah kecakapan kita menggunakan senapan mesin. Bagaimana kita dengan senapan? Bagaimana kita ahli menggunakan pistol? Bagaimana kita ahli menggunakan senjata yang cukup teknologi, kita bisa mengarahkan baik. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu yang yang mau kita sampaikan tadi adalah segala hal yang melanggar hak asasi manusia, maka itu adalah kejahatan dalam Islam. Maka hati-hati laki-laki, suami atau istri yang melanggar hak pasangannya. Dikira dalam Islam. Jadi ada hukumnya dalam Islam. Jangan sampai ada yang merasa memiliki sehingga menjadi hadirin Allah. Selanjutnya kita bahas tentang kapan dibolehkannya berperangan. Artinya kapan orang Islam boleh berperang. Dalam Islam, pokok ajaran yang fundamental pertama adalah perdamaian. Artinya kalau bisa damai maka nggak boleh ada perang. Dan peperangan adalah kondisi yang dikecualikan. Udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi mereka yang diperangi untuk berperang karena mereka dizalimi. Maka kalau sudah diperangi, saya kasih sampel, mudah-mudahan saya tidak salah menurut kita contohkan teman-teman yang Rohingya, Muslim Rohingya. Ketika mereka sudah terlihat dizalimi, dalam anak saya Pak, maka saya akan habis-habisan untuk melatih mereka. Walaupun saya kenapa? Karena saya tidak tahu begitu. Kalau saya sudah dibunuh akan dibunuh, kalau saya akan dibunuh, ngapain lagi saya menolak? Begitu. Kematian sudah dilihat di depan mata. Lalu kita pasrah ampun, tidak ada efeknya. Artinya apa? Kalau ada efeknya, pilihan yang lain adalah kita berjaya dengan SWT, angkat senjata, cari apapun yang bisa membuat kita berperang, maka lakukan itu, gunakan itu. Kenapa? Karena sudah depan mata, uang ampun juga dibunuh, maka sampai kita minta, kita langsung kita mengajarkan untuk berperang. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk melakukan peperangan apapun kondisinya kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, membela diri, kehormatan, harta dan tanah air saat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Surah Al-Baqarah ayat 109. Sa'id bin Zaid mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Orang yang terbunuh dalam mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Orang yang terbunuh
mempertahankan darahnya, maka dia syahid. Artinya mohon maaf ini, saya nggak kalau teman-teman muslim lainnya paham tentang